Jadi ada konten kreator di TikTok diduga dia membuat konten penistaan agama. Sebelumnya konten kreator ini terkenal dengan konten kontroversi seperti konten prank begal dan lain sebagainya. Jadi di video ini aku akan menjelaskan kenapa orang rela menjadi dungu demi sebuah konten. Disclaimer, video ini murni untuk edukasi. Bab 1. Sisi gelap konten kreator. Menjadi influencer media sosial adalah salah satu karir yang sangat diimpikan oleh para Gen Z dan Gen Alpha. Di tahun 2019, perusahaan produksi mainan Lego melakukan survei sebanyak 3.000 anak-anak berusia antara 8 dan 12 tahun dari Amerika Serikat dan Cina. Survei juga melibatkan 326 orang tua yang memiliki anak berusia antara 5 dan 12 tahun. Hampir sepertiga dari anak-anak dalam survei mengatakan mereka ingin jadi YouTuber ketika mereka tumbuh dewasa. Sementara 11% mengatakan mereka ingin jadi astronot. Memang menjadi YouTuber atau konten kreator adalah karir yang menjanjikan, kelihatan enak, tapi mereka gak tahu sisi gelapnya itu gimana. Sisi gelap yang pertama itu adalah persaingan yang ketat. Para kreator harus menciptakan konten yang menarik dan unik agar dapat menarik perhatian pengguna dan memperoleh pengikut yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan stres dan tekanan pada kreator, terutama jika mereka membandingkan diri mereka dengan kreator lain yang lebih sukses. Makanya salah satu masalah yang paling umum di industri influencer adalah masalah kesehatan mental. Apalagi terkadang influencer ini gak ada pemisahan antara pekerjaan dan penghidupan, dan kehilangan audiens itu adalah salah satu hal yang ditakuti semua konten kreator. Makanya mereka bisa update tiap hari dan secara tidak langsung pada akhirnya terjadi burnout. Dan kalau kalian jadi konten kreator, kalian harus siap dengan komentar negatif. Ditambah kita gak bisa mengendalikan audiens. Mungkin ada audiens yang salah paham dengan omongan kita. Contohnya, ibarat influencer ngomong A, tapi viewers ada yang menganggapnya B. Paham maksud aku gimana? Jadi muncul miskomunikasi. Karena siapapun bisa menonton video kita, siapapun juga bisa mengkritik kita. Maka dari itu untuk menjadi konten kreator kita harus memeras otak dan juga menyiapkan kesiapan mental. Ditambah, konten kreator gajinya itu gak segede dengan yang kamu pikir. Jika kita mengandalkan AdSense, maka ingat kalau CPM kita paling rendah. Maka dari itu gak heran kenapa konten kreator ada yang endorse dan lain sebagainya. Belum lagi bagi YouTuber itu ada namanya dolar kuning. Itulah bukti kalau AdSense di Indonesia itu gak segede omongan orang. Untuk kalian jangan percaya dengan website Social Blade, gak relate soalnya. Bab 2. Alasan orang rela dungu demi konten. Kita udah tahu gaji konten kreator itu kecil, dan kalau di TikTok ada tantangan lagi, seperti halnya kesulitan dalam monetisasi. Meskipun TikTok memungkinkan para kreator untuk memonetisasi konten mereka, ini tidak selalu mudah. Para kreator harus membangun basis pengikut yang besar dan menghasilkan konten yang menarik bagi sponsor atau merek. Hal ini dapat memakan waktu dan usaha yang besar, dan tidak selalu dapat menjamin bahwa kreator akan berhasil menghasilkan uang dari konten mereka. Gak mudah kan? Inilah salah satu alasan kenapa oknum konten kreator di TikTok atau YouTube itu sampai rela melakukan hal nyeleneh. Tujuannya apa? Demi traffic. Semakin besar traffic sebuah konten, maka semakin besar income-nya. Sponsor atau merek bisa datang. Paham kalian? Belum lagi adanya unsur persaingan yang ketat di industri kreatif hingga membuat konten kreator mau membuat hal nyeleneh dan dungu. Bab 3. Dampak psikologis konten kreator bagi pengguna internet. Aku menemukan sebuah artikel di internet, walaupun ini tentang vlogger ya, tapi vlogger kan masuk ke konten kreator juga, dan menurut aku relate sih artikel ini. Jadi artikel ini berjudul Dampak Menonton Vlog Terhadap Perilaku Viewers Remaja. Ternyata vlogger memiliki peran yang penting untuk mempengaruhi perilaku dan sikap dari penontonnya. Setiap perilaku dan perkataan yang dilakukan oleh vlogger dapat ditiru oleh penonton. Nah, dari sini kita bisa tarik tuh kalau influencer punya pengaruh yang besar. Kalau kalian ingat, di Filipina saja Bongbong Marcos itu memanfaatkan influencer untuk memenangkan pemilu. Influencer sekarang ibarat sudah menjadi kiblat untuk anak muda. Di Korea Selatan saja bahkan banyak anak muda lebih percaya YouTuber daripada seorang ahli. Maka dari itu sekarang influencer adalah kunci. Bab 5.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, influencer itu punya sisi gelap, dan influencer sendiri itu bisa mempengaruhi psikologi banyak orang. Tapi sayangnya banyak oknum yang melakukan hal yang dungu untuk traffic. Saran aku, lebih baik jangan, karena takutnya akan mempengaruhi viewers kita. Jadi cukup sekian video aku kali ini. Maaf kalau terlalu panjang, dan semoga bermanfaat.